analisis bisnis atau studi kelayakan usaha itu? Kalau menurut saya, suatu aktivitas usaha atau bisnis yang mendalami tentang sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka memutuskan layak atau tidaknya usaha tersebut. Nah, kalau tahapannya itu gimana? Kalau tahapannya, yang saya ketahui tentang tahapan, inisiatif penemuan ide dan pengembangan usaha ini merupakan tahap awal yang harus kamu mulai dalam melakukan studi kelayakan usaha. Yang kedua, penelitian potensi inisiatif pengembangan usaha. Setelah melalui tahap inisiatif penemuan ide, tahap selanjutnya dan dengan melakukan penelitian atau riset atas potensi inisiatif dengan melakukan penelusuran terhadap aspek studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, evaluasi studi kelayakan usaha. Yang keempat, menentukan kelayakan dijalannya usaha tersebut. Yang kelima, tahap perencanaan pelaksanaan tahap yang ditempuh atau perencanaan pelayanan dengan melalui penjadwalan dan persiapan pelaksanaan, yaitu dengan mendapatkan komitmen dari para pihak yang terlibat manajemen. Yang keenam atau yang terakhir, melaksanakan usaha. Dalam tahapan pelaksanaan ini terdapat dua tahap lain, yaitu A. Tahap pelaksanaan usaha atau bisnis, B. Tahap evaluasi terhadap perencanaan di bidang dengan kenyataan. Seperti itu. Kalau merintis usaha baru itu yang di analisis itu apa aja? Kalau merintisnya usaha baru, bidang dan jenis usaha dimasuki, bentuk usaha dan bentuk pemilihan yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi yang akan diaplikasikan, jaminan usaha yang akan diperoleh, lingkungan usaha yang akan dipengaruhi. Seperti tentang hambatan-hambatan dalam memasuki industri itu seperti apa? Ada banyak sih. Ini beberapa aja ya. Yang pertama itu kayak sikap dan kebiasaan pelanggan. Yang kedua itu kayak biaya perubahan. Yang ketiga respon dari pesaing. Yang terakhir itu adalah hak paten, merek dagang dan hak cipta. Seseorang membeli perusahaan yang sudah didirikan, kenapa nggak merintis usaha baru saja? Banyak banget alasan nih mengapa seorang memilih membeli daripada merintis usaha baru. Kayak yang pertama itu resikonya lebih rendah, dan yang kedua itu lebih murah. Yang ketiga memiliki peluang karena industri itu sudah memiliki nama. Terus banyak masalah kalau membeli industri yang sudah didirikan. Masalahnya itu masalah eksternal, yaitu lingkungan, misalnya banyaknya pesaing atau ukuran peluang pasar. Kalau masalah internal, masalah yang ada di perusahaan, contohnya itu reputasi perusahaan. Alasan pemilik menjual sebuah usaha karena kondisi fisik perusahaan, potensi produksi dan jasa yang dihasilkan. Aspek legal yang perlu diperhatikan, kondisi keuangan masa sebelumnya, kayak perusahaan sebelumnya itu keuangannya bagaimana gitu. Ini dan prospek masa depannya gitu gimana keuangan itu. Oh iya, aku mau tanya, pengertian waralaba itu apa sih? Waralaba adalah tindakan memberikan hak kepada seseorang atau suatu perusahaan untuk mengoperasikan atau melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkan waralaba atau menjanjikannya. Seperti itu. Kalau contohnya kayak di kehidupan sehari-hari. Kalau contohnya itu waralaba ini misalnya bisnis seperti McD atau KFC seperti itu. Kan hak cipta, hak merek dan hak paten. Ya, ini setahu saya ya, hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Kalau lebih jelasnya lihat di undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Kalau H merek adalah tanda yang berupa gambar kayak nama, terus kata-kata, huruf-huruf, angka. Em, Kayak memiliki daya pembeda dari yang lain gitu loh, kayak membedakan produk satu sama produk lain. Lebih jelasnya lihat di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang terakhir hak paten, hak eksklusif yang diberikan kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi. Lebih lengkapnya lihat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Oke teman-teman, kami berdua mau menjelaskan produk kami. Kami berdua menjual masker organik varian coklat. Ini bagus banget manfaatnya buat muka, khususnya cewek-cewek. Manfaatnya itu kayak mencerahkan wajah, mengecilkan pori-pori, dan mengurangi minyak di wajah. Masker ini bisa di order lewat via IG kami. via IG, nanti kasih linknya di bawah. Teman-teman, itu tadi ya sedikit penjelasan dari kami tentang materi dengan produk kami. Jangan lupa di order di IG kami. ya. Terima kasih. Sekian.